Halo Takers, kembali lagi pada channel kami Otak Otak. Kali ini masih pada pojok materi, kita akan membahas suatu fisika, hal-hal yang berkaitan dengan fisika, pelajaran fisika kelas SMA. Kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Oke, langsung aja ke materinya. Apa sih momen inersia itu? Dari kata adalah momen dan inersia. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya tentang hukum Newton, di mana hukum Newton 1 yaitu berbicara tentang kelembaban atau inersia. Maka dari itu hukum pertama itu biasa kita sebut dengan hukum inersia. Lalu inersia itu apa sih? Inersia adalah suatu kecenderungan kecenderungan suatu benda dia untuk dalam posisi awalnya, yaitu ketika dia diam dia akan tetap diam, dan ketika dia bergerak dia akan mempertahankan posisi bergeraknya seperti awal. Nah, lalu bagaimana jika kita gabungkan dengan momen inersia? Momen inersia adalah suatu kecenderungan suatu benda untuk bergerak di mana dia bergeraknya rotasi karena ada sumbu putar atau sumbu porosnya. Maka dari itu dia dinamakan momen inersia. Jadi momen inersia ini bergeraknya adalah dia bergerak berotasi atau meningkat. Hal itu dikarenakan adanya sumbu poros atau sumbu putarnya dia. Jadi maka dari itu dia dapat bergerak melingkar atau berputar. Jadi seperti itu. Salah satu contoh momen inersia pada kehidupan kita adalah misalnya ada kambing yang diikat pada lapangan di mana dia diikat pada suatu kayu yang berada di tengah lapangan. Lalu si kambing itu berputar. Nah, maka putarannya adalah membentuk lintasan yaitu lingkaran. Karena apa? Karena dia si kambing itu terikat pada sumbu putarnya, yaitu pada tengah lapangan dengan menggunakan tali. Maka dari itu dia dapat bergerak, tetapi bergeraknya adalah berbentuk lingkaran. Maka dari itu jika kita lihat dari atas lintasan dari kambing itu, dia berbentuk seperti lingkaran yang utuh. Jadi seperti itu. Itu salah satu contoh momen inersia pada kehidupan kita. Nah, dari contoh itu dapat kita tuliskan persamaannya gimana sih momen inersia? Ini seperti ini. Jadi momen inersia I sama dengan mR². Bisa kita lihat apa sih? M itu adalah massa dari suatu benda itu. Misal jika kita meninjau suatu partikel, maka dia massanya sama. Atau suatu partikel suatu titik, maka dia adalah massanya sama. Jadi ini adalah momen inersia jika kita mengamati pada partikel. Jadi seperti itu. Maka dari itu nilai inersianya sama, yaitu bergantung pada massa dari partikel atau titik itu dengan perkalian yaitu jarak antara si partikel itu dengan porosnya, sumbu porosnya, kuadratkan. Maka dari itu yang inersia itu memiliki dimensi atau satuan yaitu kilogram meter kuadrat. Jadi ini adalah dimensinya atau satuannya, ya, seperti itu. Ini jika kita meninjau dengan bendanya adalah partikel. Namun berbeda halnya jika kita meninjau momen inersia pada benda tegar. Seperti kita tahu benda tegar itu apa sih? Jadi benda tegar adalah benda yang tersusun dari banyak partikel. Maka dari itu berbeda perlakuannya pada inersia yang partikel, karena partikel itu dia hanya satu titik dianggap satu titik, sedangkan benda tegar dia kumpulan dari banyak titik. Dari itu bentuknya pun beragam. Salah satunya ya contohnya ada silinder pejal, lalu ada batang balok, ada bola pejal. Jadi dan karena banyak variasi dari benda tegar itu, tentunya nilai dari momen inersianya pun berbeda-beda, bergantung kepada benda tersebut dimensinya seperti apa. Misal, tentu jika silinder pejal berbeda dengan silinder, padahal sama-sama silinder. Jadi seperti itu. Pada itu momen inersianya berbeda-beda. Saya akan tuliskan yaitu contohnya adalah batang silinder, di mana dia jika sumbu putarnya adalah pusatnya ya.
Lalu berbeda lagi jika sumbu pusatnya atau sumbu acuannya adalah ujungnya. Pusat. Lalu apa sih maksudnya dia di mana, di pusat atau di ujung? Nah, akan saya gambarkan seperti ini. Misal ini adalah batang silinder. Dia jika sumber atau pusatnya adalah, porosnya adalah di tengah atau di pusat, maka dia ada di sini. Nah, jadi jika dia diputar pada sumbu porosnya atau sumbu utamanya adalah pusat, artinya dia di tengah-tengah dari benda itu. Karena saya gambarkan dari batang silinder, maka di tengah-tengah dari batang silinder itu atau pusatnya, maka dia memiliki inersianya adalah seperti ini. Lalu bagaimana jika di ujung nilainya tidak sama? Karena apa? Karena dia berbentuk bukan sebagai partikel, jadi dia sebagai benda, maka dari itu dia berbeda-beda. Lalu jika di ujung mana? Jika bisa kita ambil ujung kiri atau kanan, ini seperti ini. Walaupun putarannya sama, tapi sumber porosnya berbeda, maka dia nilai inersianya pun berbeda. Yaitu adalah ujung. Dia menggunakan inersi yang seperti ini. Jadi itu perbedaannya tergantung di mana dia sebagai sumbu putarnya. Maka dari itu nilainya pun inersinya berbeda. Ini contohnya adalah dalam satu benda tegar yang sama. Berbeda lagi jika benda tegar yang lain, tentu nilainya pun juga berbeda. Entah itu kita mengambil sumbu pusat atau sumbu porosnya itu di mana, itu berbeda nilainya. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Karena contoh dari benda tegar itu banyak sekali. Nilai-nilainya juga berbeda-beda. Sehingga karena dia bukan sebagai partikel, maka persamaan umumnya dia tulis seperti ini. Ini seperti ini. Jadi penjumlahan dari komponen-komponennya. Ini seperti itu. Ini adalah jika kasus dia bukan ditinjau sebagai partikel, tapi sebagai benda seutuhnya. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, langsung kita ke contoh soalnya saja. Oke. Sebelumnya kita telah membahas tentang inersia secara materinya. Agar teman-teman bisa lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya saja. Ini adalah contoh soal yang pertama. Jadi seperti ini. Ada sebuah poros putar di mana dia diikatkan dengan tiga partikel. Ini kita anggap sebagai partikel ya. Jadi ada 3 partikel, 1, 2, 3, di mana dia tidak dalam posisi yang sama, tetapi dia memiliki jarak antar pusat porosnya itu yang berbeda-beda. Yang pertama jika jarak dari benda 1 ke pusat porosnya adalah 2. Lalu jarak benda 2 ke porosnya adalah 4 meter, dan jarak benda ketiga ke porosnya adalah 6 meter. Lalu mereka memiliki massa yang sama, yaitu 2 kg. Lalu pertanyaannya adalah berapa inersia yang terbesar? Maka dari itu kita harus mencari inersia masing-masing agar kita bisa menentukan mana yang paling besar. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita masukkan rumusnya saja, karena kita telah memiliki masanya berapa dan juga jaraknya berapa. Oke, langsung kita kerjakan. I1, kemudian kita masukkan M1 sama dengan 2 kalikan, satunya berapa? 2 kuadrat dengan 8 kg meter kubik. Lalu kita lanjut ke I2 nya, yaitu massa benda kedua dikalikan dengan jaraknya kuadrat, 2 dikalikan 4 kuadrat. Maka I2 nya adalah 32 kg meter persegi. Lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu inersia pada benda ketiga.
kita masukkan M3. Nah, hingga kita dapatkan nilai I1, I2, nilai I3. Maka lalu kita bandingkan mana yang nilainya paling tinggi. Maka nilai tertinggi adalah I3, yaitu 72 kg meter persegi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika dia memiliki massa yang misal jika memiliki massa yang sama pada kasus ini, maka cara mencari nilai I terbesarnya adalah di mana benda yang paling jauh dengan porosnya. Jadi semakin jauh benda pada porosnya, maka dia akan memiliki inersia yang semakin tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki sebandingan. Jadi semakin besar jaraknya, dia juga akan semakin besar inersianya. Begitupun juga dengan masanya. Semakin besar masanya, maka inersia dari benda itu akan semakin besar. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh soal yang ke-1. Lalu kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal kedua ini adalah dimana pada sebuah batang silinder, dia pusat porosnya adalah pada pusat batang itu sendiri, dimana panjang batangnya adalah 60 cm atau 0,6 meter. Lalu massa batangnya adalah 0,6 kg. Nah, pada batang silinder itu terdapat sebuah kelereng, dimana pada ujung dari salah satu ujung dari batang itu, dimana dia memiliki massa yaitu 0,02 kg. Lalu yang ditanyakan adalah berapa inersia pada posisi A itu, pada posisi kelereng itu. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa inersia pada pusat poros dari batang silinder adalah berapa. Nah, jadi untuk mengerjakannya adalah inersia pada A, kita harus mengetahui inersia pusatnya berapa. Inersia pusat tambahkan inersia dari pusat ke A. Jadi seperti itu. Jadi inersia dari pusatnya ini berapa, kita jumlahkan dengan inersia dari pusat ke A. Nah, seperti yang kita tahu, inersia pusatnya adalah pada batang silinder yaitu 1/12 kalikan M L kuadrat. Itu. Lalu langsung aja kita cari berapa nilainya. Per 12 kita masukkan masanya 0,6, karena panjangnya adalah 60 cm, sehingga dapat kita jadikan meter, yaitu 0,6 dikonvertkan, sehingga kita memperoleh hasil yaitu kita pada I pusatnya kita memperoleh nilai 0,018 kg meter persegi. Lalu kita cari inersia dari pusatnya ke benda A-nya. Nah, bagaimana? Langsung saja kita gunakan yaitu IPA kemudian M R kuadrat. Jadi kita masukkan nilai A-nya berapa masanya, yaitu 0,02 dikalikan jarak A, karena jarak totalnya adalah 60, maka dari sini sehingga kita tuliskan yaitu 0,3 kuadrat. Maka dapat kita hasilnya adalah 0,0018 kg meter persegi. Nah, balik lagi, maka kita akan menemukan berapa nilai A-nya, yaitu IA sama dengan IP ditambahkan IP ke A. Teruskan 0,018 ditambahkan 0,0018, hingga dapat kita tuliskan yaitu 198. Ini kita dapat kita sederhanakan yaitu
98 dikalikan 10 pangkat min 2 kilogram meter persegi. Jadi ini adalah nilai dari inersia pada benda A, yaitu ujung dari batang silinder. Jadi kita harus ingat berapa inersia pusatnya, lalu kita jumlahkan inersia dari pusat terhadap benda itu. Jadi seperti itu teman-teman, cara mencari inersia pada benda tegar di mana tidak sesuai dengan pusat porosnya bendanya. Jadi kita harus menjumlahkannya. Oke, sekian dari contoh soalnya dari momen inersia. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menikmati video dari kita, dan juga jangan lupa dukung channel YouTube kita Kota Hati dengan cara subscribe channel kita. Lalu juga teman-teman bisa like dan komen video kita, dan juga share video kita ke seluruh media sosial kalian. Dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Teman-teman bisa kunjungi website kami yaitu kotahatiwata.com, dan teman-teman bisa baca artikelnya di sana, bisa bermain kuis di sana juga. Tetap tungguin video terbaru dari kita selanjutnya. Oke, sekian dari kita. Salam dari Sabang, sampai Merauke.